Begitu channel sudah dimonet, belum selesai juga perjuangan. Apa itu? Halo kreator pemula, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Nah, teman-teman kreator pemula, di video ini kita akan membahas tentang ini dia nih. 7 proses yang bikin atau bisa bikin pemula nyerah. Kita sebagai kreator pemula harus tahu nih teman-teman, ada 7 proses yang itu bisa berpotensi menyebabkan kita itu stres. Atau bisa saja menyebabkan kita nyerah jadi YouTuber. Nah, itu kita harus tahu agar kita siap untuk menghadapi ke-7 proses tersebut dan sanggup melewati 7 proses tersebut untuk mencapai kesuksesan menjadi seorang YouTuber. Nah, langsung saja. Yang pertama, mikirin ide konten. Karena bagi sebagian orang ya, sebagian kreator pemula, menemukan ide konten itu tidak cukup 1-2 jam. Kadang ada yang sehari, 2 hari baru bisa menemukan ide konten. Nah, tentunya sebelum bikin konten, pastikan kita mikir dulu. Nggak mungkin nggak mikir. Misalkan kita mau bikin video, kontennya tentang apa ya? Misalkan tentang memancing, atau memasak, atau travel, atau vlog tentang apa. Itu kan pasti proses berpikir dulu. Nah, ini juga merupakan proses yang harus siap kita hadapi. Tapi tentunya proses yang pertama ini saya yakin kita semua bisa melewatinya, bisa menghadapinya, dan sudah terbiasa tentunya berpikir, menemukan, atau mencari ide konten kita. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, bikin konten. Nah, bikin konten ini juga butuh waktu. Betul nggak? Kita misalkan syuting nih, bikin suatu tutorial. Tentu kita butuh waktu, butuh alat, kemudian juga butuh yang lainnya tentunya perangkat ataupun alat bantu atau alat peraga. Kemudian kalau misalkan syutingnya untuk video vlog, tentu kita butuh tempatnya misalkan kemana. Kemudian juga butuh biaya dan lain sebagainya. Itu juga merupakan proses yang harus kita hadapi. Setiap membuat video itu tidak selalu mulus, tidak selalu lancar. Ada saja kendalanya. Yang ketiga, proses yang ketiga yang bisa bikin kita nyerah jadi YouTuber, yaitu edit konten. Nah, teman-teman, saya pernah edit konten itu sampai berjam-jam, seharian ngedit konten. Bahkan saya sampai jam 12 malam baru selesai. Nah, jadi edit video ini memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi, memerlukan kesabaran, keuletan, ketekunan, dan juga ketelitian, bahkan memerlukan kreativitas. Dan editing video ini macam-macam kesulitannya, tergantung isi kontennya seperti apa. Kalau misalkan seperti saya ini hanya menyampaikan tutorial misalkan, tentu tidak terlalu rumit ngeditnya. Tapi kalau misalkan kalau kontennya ada animasinya, ada kreasinya, dan lain sebagainya, tentu butuh waktu yang lebih lama. Nah, itu juga harus siap kita hadapi dan kita lewati. Kemudian yang keempat, upload konten. Tentu upload konten juga butuh waktu, butuh ketelitian, butuh kecermatan. Karena untuk upload video itu lebih tepatnya diisi semua bagian-bagiannya. Thumbnailnya, deskripsinya, hashtagnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga butuh kuota atau butuh jaringan wifi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang keempat ini saya rasa tidak berat ya untuk upload konten ini. Kendalanya ya mungkin di biaya saja. Kalau misalkan kita lagi nggak punya kuota, tentu kita belum bisa upload pada hari itu ya. Kita nunggu punya kuota dulu, atau misalkan harus menggunakan jaringan wifi. Itu ya teman-teman proses yang keempat. Nah, yang kelima, nah ini dia nih, viewersnya sedikit. Nah, ini hal yang bisa menjadi nyerah juga nih buat kreator pemula banget ya. Misalkan mikirnya udah lama, bikin videonya udah lama, kemudian editing videonya juga lama, nunggu viralnya juga lama. Tentu antara satu kreator dengan kreator yang lainnya tidak persis sama. Ada aja sih yang misalkan udah upload langsung meledak, viewsnya langsung banyak penontonnya. Tapi ada juga kan yang lambat dapat penontonnya, atau misalkan penontonnya sedikit, atau nggak naik-naik penontonnya. Itu semua saya alami teman-teman. Itu bisa menyebabkan kita nyerah jadi YouTuber. Yang keenam, kejar syarat monet. Nah, itu juga prosesnya butuh waktu. Nah, ini waktu yang sangat lama juga bagi kreator pemula untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lagi-lagi ini tergantung nasib antar satu kreator dengan kreator yang lain, beda juga proses waktu untuk memperoleh syarat monetnya ini ya. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin ada yang sampai 1 tahun. Sabar saja,
Yang penting jangan menyerah, terus upload video. Kemudian yang ketujuh, gajiannya lama. Nah, ini juga tantangan bagi kita, bagi kreator pemula yang misalkan baru selesai monet. Channelnya udah dimonet, kemudian iklannya sudah tayang. Ini juga perlu waktu untuk menunggu gajian. Itu saya alami juga. Begitu channel sudah dimonet, belum selesai juga perjuangan. Apa itu? Kejar $10 pertama. Itu butuh waktu, butuh proses. Kemudian setelah $10 kita capai, nah kita request pin Google AdSense. Kita nunggu lagi pin Google AdSense-nya, kurang lebih beberapa minggu sampai 1 bulan. Setelah itu, barulah kita nunggu gajian. Dan gajian pertama dapat kita rasakan, setiap kreator beda-beda. Ada yang 1 bulan dari monet sudah langsung gajian. Ada juga yang 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan baru dapat gaji pertama dari YouTube. Dan ada juga yang udah monet 6 bulan tapi belum dapat gaji pertama. Karena apa? Karena ambang batas gaji minimal yang ditransfer ke rekening kita belum nyampe Rp1.300.000. Itu juga tantangan bagi kita kreator pemula. Nah, teman-teman kreator pemula, kalau misalkan kita nyerah dengan proses-proses ini, ya sudahlah. Selesai, kita nggak bakal jadi apa-apa. Percuma apa yang telah kita lakukan sia-sia saja. Oleh karena itu, yuk bagi teman-teman kreator pemula, tetap semangat, jangan menyerah, terus upload, terus upload, terus upload. Nikmati proses yang sedang kita jalani. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit motivasi buat teman-teman kreator pemula. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari teman-teman kreator semuanya untuk subscribe ke channel Forum Kreator Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.